Sudah hari Rabu dan kita akan segera ke leg Eropa, dan tentu saja leg Eropa harus dimulai di sirkuit yang spesial, ikonik, dan mewah. Dan gue tentu bukan membicarakan dari segi balapannya, tapi dari segi event itu secara umum, yaitu Monaco Grand Prix. Salah satu atau malah trek tersulit di kalender F1 dengan banyak tikungan slow corner, dan temboknya sangat deket, dan pengen birahi disentuh sama lu. Anyway, gak usah banyak cincong, skuy kita ngopi dan bahas momen-momen ikonik GP Monaco. Jujur nih bos, balapan di sini udah dari tahun 50-an dan banyak sekali momen ikonik ya pasti. Dan gue agak berat nih milih top 5-nya saking banyaknya. Jadi ya gue akan sebutkan 5 aja yang menurut gue, oke? Menurut gue paling ikonik, dan sorry kalau misalkan ada yang tertinggal dan menurut kalian lebih layak dibilang top 5 ikonik gitu ya. Ya tulis aja di kolom komentar untuk melengkapi versi kalian sendiri. Oke, yang pertama gue akan mulai dari 2006 dulu. Nah sebenarnya ada 2 sih, tapi gue akan sebut yang Michael Schumacher dulu. Jadi waktu itu lagi qualifying, dan Michael Schumacher posisinya lagi di pole position, tapi Fernando Alonso di Renault-nya benar-benar melayang juga di situ. Dan di Monaco, qualifying itu udah bisa dibilang race-nya ya, karena ya lu dapet pole di sini, chance lu menang 90% di hari besoknya, karena seperti yang gue bilang tadi, nyalip di sini tuh udah kayak berharap Arsenal juara UCL. Gak impossible, tapi sulit. Nah, di sini Michael melakukan trik kotornya di mana dia sengaja membuat kesalahan di raskas yang membuatnya nggak bisa belok karena melebar. Yellow flag dikibarkan dan pembalap di belakangnya harus melambat akhirnya, termasuk Fernando Alonso yang nggak bisa improve lap time yang pada waktu itu lap time-nya cukup untuk pole position. Michael dapat pole, cuman FIA melihat bahwa agak sus nih kesalahannya Michael. Cuman Michael seperti Michael Schumacher pada umumnya tidak mengakui hal tersebut. Dan emang benar-benar buat kesalahan, jadi bukan disengaja. Ya, alhasil FIA ya nggak percaya ya, nge-exclude dia dari qualifying yang membuatnya harus start di belakang. Rugi kan? Padahal start di posisi kedua aja itu udah paling nggak, finish di situ juga itu udah oke banget sebenarnya. Jadi malah start di belakang pula, ujung-ujungnya ya susah naik ke atas di track ini. Akhirnya Fernando Alonso ujung-ujungnya menang race esok harinya, dan Michael Schumacher mampu comeback ke posisi kelima. Lumayan, tapi ya itulah kids ya. Jangan main kotor hanya demi keuntungan atau kemenangan ya. Ini juga menjadi beberapa puzzle mengapa Michael Schumacher gagal juara dunia musim itu, selain karena mesinnya metong di Suzuka. Lalu di 2026, seperti yang gue bilang tadi ada 2 momen ya. Ada lagi momen yang lumayan ikonik di tahun yang sama ya. Yaitu salah satu rival Michael Schumacher yang lainnya, Kimi Raikkonen di McLaren. Doi menjalani balapannya seperti biasa dan lagi asik-asik di posisi kedua mengejar Fernando Alonso yang memimpin balapan. Tiba-tiba mesinnya on fire kayak Arsenal di Liga Inggris musim ini di lap 51. Nah biasanya pembalap kalau DNF ya balik ke garasi, kesel, sedih, ngambek, kayak kan marah dan sebagainya lah. Dan mungkin juga menonton sisa balapan di garasi. Tapi Kimi Raikkonen, sorry bos, mobil kebakar, DNF, pergi ke YEK, partilah. Ini gua suka nih. Gua suka nih orang kayak gini nih. Emang klasik Kimi Raikkonen sih ini ya. Daripada nonton sisa balapan di garasi ya mending minum-minum dan ngeparty di YEK sama sohib-sohibnya. Asli men, momen-momen nonchalant ini yang bikin kita kangen sama manusia S1 ini. Salah satu pembalap yang sebenarnya ya gak ada niatan mau bikin momen ikonik atau ngelucu, tapi apapun yang dilakukan atau ucapkan bakal ikonik dan memorable juga di mata kita para fans. Next, kita ke 1996. Karena balapan Monaco yang ini merupakan rekor ya. Balapan F1 dengan jumlah finish terdikit dalam sejarah F1. Cuman 3 pembalap yang melewati garis finish. Gile nggak tuh? Podium doang yang finish coy. Coba kalau ini terjadi di era sekarang, udah habis jadi rujak cingur lah ya tuh F1 2026. Padahal di era 90-an, hal gila ini tuh beneran kejadian guys. Balapan berlangsung wet race yang lumayan parah lah ya. Di lap pertama aja udah 5 pembalap crash, termasuk pole sitter Michael Schumacher di Ferrari-nya, dan 4 pembalap lainnya menyusul dalam waktu kurang dari 10 lap ya. Jadi di 9 pembalap udah DNF sebelum 10 lap. Dan Damon Hill di Renault-nya yang mendominasi balapan, tiba-tiba di tunnel mesinnya bermasalah, harus DNF juga. Ya agak ngeri juga sih kalau ada momen-momen kayak gini di mana di tunnel punya masalah mobil dan melambat. Ini bahaya jujur. Jean Alesi di Benetton-nya kemudian memimpin, tapi dia pun juga harus DNF pada lap 60 karena masalah suspensi, dan membuat Oliver Panis, ya Panis pakai A ya, bukan pakai, mimpin balapan padahal dia start dari posisi ke-14. Lalu ada lagi beberapa tabrakan lainnya menyusul dan membuat jumlah DNF terus bertambah,
Sampai akhirnya, Oliver Panis meraih kemenangan pertama dan satu-satunya di F1, disusul oleh David Coulthard dan Johnny Herbert. Gile men ini ya, bener-bener Drive to Survive banget. Ini yang real ini Drive to Survive ya. Oliver Panis saja sempat ngeri di akhir-akhir karena bensinnya sempat diperkirakan nggak cukup sampai finish line dan harus liko banget. Sih, even zaman dulu mereka juga liko. Next, kita ke 1992. Nah ini mungkin salah satu duel tersengit untuk kemenangan di Monaco antara Nigel Mansell dan Ayrton Senna. Musim itu, Williams benar-benar di kelasnya sendiri dengan active suspension mereka ya. Termasuk di balapan ini di mana Nigel Mansell mendominasi sepanjang balapan dan chance dia untuk meraih kemenangan pertama di Monaco sangatlah besar. Tapi, ada masalah di wheel nutnya yang harus membuatnya pit di lap 70. Akhir-akhir banget ya kan? Ya akhirnya membuat Ayrton Senna memimpin balapan. Nah, menyalip di Monaco aja udah susah. Dan lo harus battle dengan Ayrton Senna yang udah kayak perang di gempa bumi kalau lo berduel sama dia. Nah, lo satukan kedua itu, ya udah. Nigel Mansell tapi tetap aja fighter ini orang ya, nggak mau nyerah begitu aja. Dalam 2 lap, Pak Kumis satu ini bisa nge-cut gap dari 5,2 detik jadi 1,9 detik ya. Jadi secepat itu dia dan Williams itu. Dan mereka berduel dengan sangat keras untuk kemenangan di 3 lap terakhir. Nigel telah memberikan segalanya di akhir-akhir, tapi Ayrton Senna defense-nya seperti kita tahu sangat rapet dan dalam tekanan besar, dan mobil yang jelas underwhelming. Dia berhasil meraih kemenangan kelimanya di Monaco 4 secara berturut-turut. Dan Nigel Mansell, well, beliau memberikan fight yang keras dan sampai lemes juga ya. Susah untuk berdiri pas mau keluar dari mobilnya. Terkadang balapan to duel tuh yang seru ya. Itu nggak harus yang yo-yo racing juga, salip, balik, nggak harus kayak gitu juga. Tapi yang kayak gini juga cukup untuk bikin kuku jari kita rontok. Nah, balapan ini bisalah ya, nostalgia immersion, pakai untuk membabat regulasi baru ini. Nah, tentu saja kalau ngomongin momen ikonik di Monaco, harus yang Monaco juga dong yang lakuin ya. 2024, Charles Leclerc akhirnya berpeluang untuk menyelesaikan story-nya, yaitu menang di home race-nya. Dari dulu punya banyak peluang, tapi selalu disia-siakan sampai ngira, apa ini orang terkutuk ya di rumahnya sendiri. Bahkan di F2 aja nggak finish loh dia di Monaco. Tibalah di 2024, start dari pole, dan walaupun red flag di awal, justru itu yang membuatnya beruntung, karena mereka bisa ganti ban saat red flag itu, dan nggak perlu pit lagi dari lap 2 sampai akhir. Enak sih ya, ini nggak perlu takut lagi sama keblunderan strategi Ferrari nantinya ya, yang mungkin bisa terjadi. Tinggal fokusnya Charles saja diuji selama balapan itu. Jangan sampai cium tembok, dan dia bersih dari awal hingga akhir, dan doi resmi finish the story, salah satu impian dia dari kecil, yang juga merupakan impian keluarganya. Ayahnya yang ada di atas sana mungkin gak bisa menonton secara langsung, tapi gue yakin beliau pun tersenyum melihat anaknya akhirnya mampu menang di jalanannya sendiri. Balapannya emang jujur aja, boring, sekali ya. Tapi siapa peduli ya kan, karena momen ini emang tidak bisa dilupakan. Setelah semua bad luck di masa lalu, peluang emas disia-siakan, akhirnya Charles Leclerc resmi mencatat namanya di list pemenang Principality of Monaco, rumahnya sendiri. Kadang untuk menciptakan momen ikonik dan memorable, itu nggak harus selalu lewat balapan seru. Balapan boring, tapi kalau ada momen seperti ini aja, sudah cukup. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Seperti biasa, kalau ada yang belum gue sebut, bisa aja tulis di kolom komentar ya. Karena saking banyaknya gue yakin gak bisa gue sebutin satu-satu. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abang capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.